Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik dipandu firman-Nya dari Matius pasal 7 ayat 26. Tapi saya akan baca ayat 24 sampai dengan ayat 27. Demikian firman Tuhan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus menganalogikan hidup manusia seperti rumah yang menghadapi hujan, badai, dan angin yang kencang. Satu rumah yang dibangun di atas pondasi yang kokoh, yang baik, tidak akan mengalami kerusakan walaupun harus dilanda hujan, kemudian dilanda banjir, dan juga dilanda oleh taufan yang keras. Karena apa? Karena pondasinya terbuat dari batu. Dan batu itu menyanggah rumah itu dengan luar biasa. Tetapi kalau rumah yang pondasinya tidak bagus, di ayat 26 dikatakan, yang dari pasir, ketika datang air, yaitu banjir, datang angin yang kencang, dan dilanda oleh hujan, maka rumah itu akan rusak berat. Sesungguhnya demikianlah kehidupan setiap manusia. Saudara-saudaraku, setiap pribadi, setiap manusia diperhadapkan dengan hujan badai kehidupan ini. Kita senantiasa setiap hari diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan kehidupan, mencari nafkah hidup sehari-hari. Dan ketika dasar berpijak kita, yaitu firman Tuhan, yang menjadi landasan yang kokoh, tidak kuat betul-betul, maka akan banyak orang yang tergoda, mencuri, menipu. Bahkan ada orang yang sudah berkecukupan juga melakukan korupsi yang luar biasa. Maka kemudian kita diingatkan bahwa dasar bangunan itu terletak pada pondasinya. Selanjutnya dalam kehidupan keseharian, ketakutan yang harus kita alami adalah kesulitan-kesulitan dari sekitar kita, godaan-godaan zaman dan tipu daya iblis yang menawarkan semua kenikmatan, keinginan duniawi kepada setiap manusia. Kalau kita berdiri di atas pasir, bukan di atas kebenaran yang hakiki, di bawah fundamental, di bawah fondasi yang sangat kokoh yaitu firman Tuhan, maka kita akan cepat berubah dan akan rubuh. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Intinya, semua manusia telah diberikan oleh Tuhan dasar hidup yang benar, pondasi kehidupan supaya kokoh, supaya tahan uji ketika menghadapi suka dan duka di dalam kehidupan. Persoalannya tidak semua orang yang bijaksana. Ada orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, sehingga ketika menghadapi suka dan duka, dia tetap setia di dalam imannya. Dia tetap berdiri kokoh di dalam kebenaran. Dia tetap teguh di dalam iman, baik ketika suka dan duka. Tetapi seseorang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak hidup di dalamnya, dan tidak mengimani dan tidak melakukannya, hidupnya akan cepat berantakan. Saudaraku, ketika diperhadapkan dengan penderitaan, orang-orang yang demikian bisa saja jatuh ke dalam keputusasaan dan berkata, Tuhan tidak adil. Tetapi sebaliknya, ketika mendapatkan berkat melimpah, harta, jabatan, dan sukacita, bisa saja dia tersesat dan mengatakan ini adalah karena kekuatan saya. Dan kemudian dia akan lupa diri, lupa kepada Tuhan, bergeser dari kebenaran, jatuh kepada hidup pesta pora dan pemuasan keinginan dan nafsu dunianya. Dan kemudian ada sebagian orang yang tidak teguh di dalam firman Tuhan, bahkan mau menggadaikan imannya demi harta, demi jabatan, demi kesuksesan, dan demi nikmat dunia ini. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, menghadapi hujan badai kehidupan, biarlah kita berdiri kokoh di atas pondasi firman Tuhan dan Tauratnya. Sehingga ketika problem,
permasalahan, dan banjir bandang kehidupan melanda hidup pribadi kita, kita dapat berdiri kokoh dan tetap setia di dalam iman kita, tetap kokoh di dalam kebenaran, dan bersukacita di dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah firman-Mu yang menjadi dasar berpijak kami, dan biarlah firman-Mu yang menjadi standar kebenaran bagi kami, sehingga iman kami tetap teguh kepada Tuhan, dan juga kesetiaan kami tetap sampai Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Bapa, kuatkan mampukan kami melakukannya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.